Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teknik vokal. Di antaranya yang perlu diperhatikan adalah sikap bernyanyi, pernapasan diafragma, kemudian resonansi, ada artikulasi dan gerak mulut, kemudian frasering. Nah, untuk kali ini kita mau praktekkan tentang pernapasan diafragma. Nah, kita tahu bahwa pernapasan yang dianjurkan digunakan pada saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Di dalam diafragma ini terdapat otot yang jika terus dilatih dengan olah napas akan menjadi lebih kuat, sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya napas kita pada saat bernyanyi. Sebelum kita praktekkan, perlu juga kita ketahui apa itu diafragma. Diafragma adalah otot berbentuk kubah yang terletak di bawah paru-paru, tepat di dasar rongga dada. Coba perhatikan gambar berikut ini. Selanjutnya, untuk mempraktekkan pernapasan diafragma atau untuk melatih, yang kita lakukan adalah pertama, ambil napas melalui hidung atau mulut. Bayangkan seperti mencium bau parfum dengan lembut. Maka udara langsung masuk ke ruang diafragma dan seketika otot diafragma akan mendesak ke bagian depan dan seluruh udara menyebar di diafragma sampai ke samping dan bagian belakangnya. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut. Kita akan mempraktekkan pernapasan diafragma. Nah, pertama, ambil napas melalui hidung atau mulut. Bayangkan seperti menghirup bau parfum yang segar. Kemudian tahan sekitar 5 detik. Nah, setelah itu keluarkan dengan disis halus sambil menghitung berapa detik bisa mengeluarkan suara tersebut. Nah, kita praktekkan. Kita ambil napas. Kita ulang. Nah, cara ini kita ulang-ulang sampai akhirnya nanti kita memiliki pernapasan yang agak panjang. Setelah terbiasa melakukan olah napas atau pernapasan seperti tadi, maka mulailah untuk memproduksi suara pada saat bernyanyi dengan sumber tenaga dari kekuatan otot diafragma. Selanjutnya yang mau kita praktekkan adalah resonansi. Nah, resonansi adalah dengungan atau gema ataupun getaran suara. Dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Nah, jadi proses menggemakan suara inilah yang disebut dengan resonansi. Untuk melatih resonansi ini, maka cobalah untuk membunyikan suara menyerupai sirine dari rendah ke tinggi sampai paling tinggi dan kembali lagi sampai ke yang paling rendah. Nah, untuk kedua kalinya rasakan perlahan udara yang menjadi sumber suara kita akan berjalan dari dada ke mulut, ke wajah sampai ke kepala sesuai dengan ketinggian nada tertentu.
Setelah melakukan latihan tadi, kita harus dapat merasakan bahwa dalam membunyikan nada dengan ketinggian tertentu, penempatan pantulan sumber suaranya berbeda-beda. Penempatan pantulan sumber bunyi ini yang harus dipelajari dan dipraktekkan saat bernyanyi. Nah, yang terakhir adalah ekspresi atau mimik dan gestur. Nah, apa itu ekspresi? Nah, ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan atau memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Jadi lewat ekspresi wajah kita bisa menyampaikan atau orang bisa melihat ya bagaimana suasana hati kita. Maka pada saat bernyanyi, hendaknya kita memberikan ekspresi sesuai dengan tema lagu. Nah, dengan demikian makna lagu akan lebih mudah diterima oleh pendengar. Nah, ekspresi ini meliputi mimik wajah, gestur atau gerak tubuh. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut ini dan bandingkan ekspresi video pertama dan kedua. Persahabatan bagai kepompong. Nah, coba kamu berlatih di rumah. Ketika menyanyi, sesuaikan tema lagu dengan mimik wajah yang kamu tunjukkan. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Sampai jumpa minggu depan.